kabarnya Mbak Nanda? Alhamdulillah baik Pak. Sehat? Sehat. Oh sehat. Terima kasih ya Mbak Nanda udah datang di ruangan Bapak ini. Udah makan tadi? Belum Pak. Belum makan. Oh, yaudah nanti di sini makan ya, makan dulu biar menjaga kesehatannya ya. Di sini Mbak Nanda kan mau terkait dengan konseling ya, konseling individu. Jadi konseling individu itu tujuannya untuk membantu Mbak Nanda untuk menuntaskan permasalahan yang Mbak Nanda sedang alami ya. Terus juga ada terkait dengan surat pernyataan persetujuan atau informed consent ya, ini untuk apa ya, menjaga kerahasiaan atau kesepakatan kita gitu. Ya silakan dibaca dulu, terus nanti Mbak Nanda tambahkan di sebelah sini ya. Oke, ini di pos. Ini tanda tangannya. Oke, terus tanggal. Oke, jadi dalam sesi konseling ini nanti secara kerahasiaan, jadi cuma kita berdua aja yang tahu, dan Mbak Nanda juga terbuka ya terkait dengan penyampaian masalahnya dan bersukarela ya, benar, bersukarela ya apa adanya, dan Bapak selaku guru BK dan konselor juga terbuka untuk menerima masalah yang sedang dihadapi Mbak Nanda. Nanti kita mencari apa jalan keluarnya seperti itu. Oke, udah siap untuk sesi konseling ini? Siap ya? Oke, coba jelaskan alasan dan latar belakangnya permasalahan yang ada yang sedang dialami di sini. Masalah pertemanan, biasanya teman-teman saya itu suka memanfaatkan saya, itu yang saya rasa. Terus dalam hal apa nih maksudnya? Mungkin memanfaatkannya tuh dalam tugas ataupun dalam seperti suka menyuruh ataupun Tugas kelompok P5 kemarin, salah satu teman saya yang perempuan itu menyuruh saya untuk membawakan tas keperluan P5 untuk buket seperti itu. Nanda ambil itu, Nanda panggilin ini. Oke, di situ Mbak Nanda merasa keberatan ya? Iya. Itu udah sesuai job desk Mbak Nanda atau belum? Apa emang di luar tugasnya Mbak Nanda? Di luar tugas. Di luar tugasnya seperti itu. Oke. Akibat dari apa ya, hal terjadinya itu apa, teman Mbak Nanda yang suka menyuruh, Mbak Nanda merasa gimana? Akibatnya gimana? Atau merasa terganggu atau gimana? Saya merasa ya terganggu, tidak enak juga. Mau nolak tidak bisa gitu loh Pak. Oh, mau nolak nggak bisa karena apa? Karena itu teman saya. Oh, temennya Mbak Nanda. Iya. Oh, jadi gitu. Oke, kalau Mbak Nanda nih merasa apa namanya berat kan ya untuk disuruh-suruh gitu, kan padahal itu sendiri kan temennya Mbak Nanda, betul lah. Mbak Nanda sebaiknya gimana sih biar apa ya, sekiranya Mbak Nanda biar nggak keberatan seperti itu untuk disuruh-suruh itu
atau cara menyuruhnya atau disesuaikan dengan jobdesknya. Kayak kemarin kan jadinya di P5 ya seperti itu ya, harusnya kan udah di jobdesk kan, misal Mbak Nanda bikin ini. Kalau Mbak Nanda sendiri gimana, apa cara menyuruhnya lebih sopan lagi atau sesuai jobdesknya? Cara menyuruhnya, soalnya dia bilangnya Nanda ambilin ini, nggak pakai kata minta tolong. Ya harusnya Nanda aku minta tolong ambilin ini gitu kan, apa ya, kesannya tidak memerintah, menyuruh. Oh, tidak meminta dan tidak menyuruh ya. Terus di akhir mengucapkan terima kasih nggak? Nggak, diam aja Pak. Oh, diam aja. Itu yang merasa Mbak Nanda kurang nyaman ya? Iya. Oke. Dari situ Mbak Nanda kan merasa keberatan ya? Dan Mbak Nanda udah tahu nih cara meminta tolong sebenarnya yang baik itu seperti apa. Mbak Nanda sempat apa ya, bilang nggak ke temannya atau mau maaf, misal namanya si itu teman Mbak Nanda, namanya itu Aira. nah misal si Mbak Aira, maaf kalau mau nyuruh harus gini. Saya tidak bilang Pak, biar dia tahu sendiri, biar dia sadar. Biar sadar Iya. sendiri gitu. Kira-kira sadar nggak dia kalau nggak dibilangin? Enggak, Menurut kamu? enggak sadar. Ya sadar, berarti kan harus ada dibilangin dulu ya, misal Mbak Ira kalau mau minta tolong bisa dicantumkan kata tolong seperti itu. Oke. Terus apalagi nih yang mengganggu kemarin? Pertemanan juga. Iya, pertemanan masih sama. Apa ya? Ya teman saya yang namanya Aira itu nyusahin gitu loh Pak. Menyusahin. Tak baru ini tadi sebelum pulang sekolah di Iya. kelas, Gimana? saya suruh bawa tanaman buat tugas kelompok biologi. Oh iya. Nah dia nggak mau, alasannya gini, enggak aku nggak bisa nanam gitu. Temannya yang satunya juga sama, aku ya folder asal nandur. Masa aku, nah saya langsung gitu. Oke. Nah itu dalam satu kelompok berapa orang? 3. Oh, 3. 3 orang. Lah terus untuk jobdesknya gimana tuh? Saya bagian bawain apa ya, biji-bijian, Terus terus apa ya, nutrisi buat tanamannya, nanam. menanam. Iya. Lah terus mereka yang itu Mereka nyari botol, kain flanel, udah gitu aja Pak, tapi mereka udah kerja. oh jadi semua dibebanin ke Mbak Nanda semua. Iya. Seperti itulah. Ketika ditegur juga masih sama ya Mbak? Iya sama. Oke, ada lagi nggak selain tugas biologis? Itu juga Mbak Ayu juga. Iya, Terus kemarin sebelum HUT ulang tahun Semansa ada jadwal latihan buat tampil. Dia juga nyusahin orang Mbak, selain saya nyusahin orang juga, kayak aku nggak bisa, aku gini-gini gitu-gitu, aku bingung, aku lupa kayak. oke. Jadi seolah-olah tuh semua tugas ketika berkelompok ya, berkelompok entah itu P5 ataupun tugas mata pelajaran, seolah-olah apa tugas semua dibebankan ke Mbak Nanda. Benar, sebenarnya Mbak Nanda merasa keberatan seperti itu. Terus Mbak Nanda berperilaku seperti apa nih ketika ada temennya seperti itu? Apakah menerima aja, ya udahlah saya terima semua tugas saya kerjakan, atau seperti apa? Ya menerima aja sih Pak, daripada saya diomel-omel sama teman-teman satu circle-nya. Oh gitu. Iya, soalnya dia juga lumayan banyak temannya, dia aja satu circle. Gitu. Jadi Mbak Nanda lebih menerima aja. Iya. Oke. Pernah mencoba nggak hal lain, misal lebih tegas lagi atau membagi job desk-nya seperti itu? Pernah pas tadi.
Iya, gimana sebelum pulang ceritanya? sekolah dia kan itu tak suruh bawa tanaman yang tadi buat biologi, nggak mau ini buat dibawa toh kayak gitu, dia nggak mau beneran, akhirnya yang bawa itu temannya yang satunya. Akhirnya yang bawa teman satunya, Iya. kelompok kan tadi bertiga ya. Berarti yang satu lagi siapa? Mbak Aira terus? Ada Aira, saya sama kita. Oh jadi yang bawa Mbak kita. Iya. Oh, gitu. Jadi mengalah ya seperti itu. Iya. Oke, berarti kan sebenarnya Mbak Nana dan bagus ya untuk membagi tugasnya seperti itu, dan juga penyampaian mungkin kurang tegas atau udah tegas kalau menurut Mbak Nana untuk apa ya, minta tolong ke Mbak Aira. Sudah Pak, tapi orangnya sama aja. Sama aja gitu ya. Kalau misalkan nih kan dalam kelompok biologi, terus kedepannya berkelompok lagi nih dengan temannya Mbak Nana itu, apa yang Mbak Nana lakukan? Ya mungkin mau nggak mau menerima sih Pak. Menerima. Iya. Seperti itu. Bukan membagi tugasnya atau meminta tolong. Biar kalau soal membagi biar dibagi sama yang lain. Gitu. Lalu terus nanti kalau yang membagi itu nggak adil gimana? Soal tugasnya misal ada 10 tugas nih dari 3 kelompok, Mbak Nanda yang paling banyak 6 misal, kan berat kan? Itu seperti gimana? Apa perlu diskusi? Nggak perlu diskusi Pak, tak kerjain semuanya toh. Terus kalau udah selesai semua tak apa ya, bilangin ke guru mapelnya, Bu, ini bagian ini saya ngerjain semuanya. Nanti kan ujung-ujungnya saya yang dapat tambahan nilai daripada mereka kayak gitu. Oh seperti itu. Iya. Mbak Nanda apa mengantisipasinya seperti itu? Iya. Oke, bagus. Ada lagi nggak yang mau diceritain selain itu? Terkait pertimbangan selain Mbak siapa? Aira. Ada lagi Pak? Saya merasa kurang serak aja sih Pak sama dia. Dia sama teman-teman yang lain juga. Gitu sama teman-teman yang juga kurang seretnya gimana? Kurang berarti kan kalau kurang seret itu kurang nyaman ya? Iya. Nah, kurang nyamannya tuh yang seperti apa nih? Di kelas tuh telinga saya sampai panas loh Pak, gara-gara ada yang nyeritain dari belakang saya gitu. Kayak nyindir ya, nyindir Iya. kamu gitu ya. Terus Mbak Nanda bersikap seperti apa? Keluar kelas bawa buku gambar, bawa alat gambar gitu, terus duduk di depan BK biasanya. Oh gitu, sambil menggambar, mungkin suka menggambar terhadap Nanda ya. Berarti lebih ke mengalihkan apa namanya, ke hal yang Mbak Nanda suka seperti itu. Iya. Oke. Mbak Nanda kan sudah bagus nih untuk menangani itu gitu. Kalau yang kan itu kebanyakan cewek atau cowok? Cewek cowok sama aja. Cewek cowok sama aja. Iya. Ada nggak teman yang dekat gitu yang misalnya membuat Mbak Nanda nyaman? Nggak ada. Satu kelas? Iya nggak ada. Atau di luar kelas ada? Di luar kelas ada. Ada. Iya. Kalau boleh tahu kelas berapa? 10 atau kelas 11 atau? Kelas 11. Kelas 11. Iya. Kenapa teman Mbak Nanda yang kelas 11 itu bisa membuat nyaman Mbak Nanda? Soalnya gak suka topiknya tuh kayak nyambung gitu loh Pak. Misalnya bahas game ya game gitu, bisa bahas apa aja, bisa tanya-tanya apa aja gamenya. Jadi secara pembahasan itu lebih apa ya? Lebih nyambung seperti itu. Iya. Oke. Itu yang membuat Mbak Nanda lebih nyaman. Emang di kelas nggak ada yang terkait bisa nyambung gitu, membahas game, membahas apa? Ada sebenarnya Kak, tapi anaknya agak gimana gitu loh Pak. Gimana? Kayak gak suka sama saya gitu loh Pak. Kok tahu nggak sukanya? Iya bisa dilihat, soalnya mereka kalau
manggil saya itu pakai ujaran adekmu, kuwi lah adekmu, kayak gitu. Yang memang ujaran kayak itu adikmu tuh berarti temen yang lainnya ya, bukan orang yang satu ini itu yang di kelas itu. Iya. Oh seperti itu membuat Mbak Nanda juga nggak nyaman. Iya. Terus Mbak Nanda itu tadi apa keluar gitu, gambar Iya, gitu. keluar. Jadi itu cara Mbak Nanda menerima ya kondisi terkait apa Mbak Nanda itu seperti apa di kelasnya gitu. Itu di kelas semuanya seperti itu atau ada teman yang bisa Semuanya seperti itu, Pak. seperti itu? Iya. Oke. Terus ada yang mau cerita lagi? Mereka apa ya, kayak butuh saya datang, tapi pas saya butuh mereka mau bilang. Oh mereka hilang. Iya. Sebenarnya kalau seperti kayak kelompokan gitu ya, kalau butuh aja, tahu nggak manfaat gini? Jadi kan seolah-olah mereka butuh Mbak Nanda, mereka datang kalau nggak butuh ya udah, kalau pas Mbak Nanda yang butuh mereka nggak mau bantuin istilahnya. Iya. Mbak Nanda bisa nggak kira-kira dari kejadian itu manfaat seperti apa yang Mbak Nanda? Kalau Hikmahnya apa sih? apa, teman itu belum tentu teman. Teman itu belum tentu teman. Iya. Oke, terus apalagi hal positif buat pribadinya Mbak Nanda? Ya, lebih baik tidak peduli kepada siapapun sih, Pak. Iya beneran, Iya. ke siapapun. Iya, teman-teman. Kalau misalkan ada teman yang peduli, Mbak Nanda peduli juga ya? Iya. Jadi lebih ke kayak feedbacknya seperti itu ya. Iya. Kalau dalam kelompok mata pelajaran nih, misal Mbak Nanda semua yang ngerjain, nah ada nggak sih hikmahnya gitu? Atau positifnya untuk Mbak Nanda sendiri? Oh, ya lebih baik tidak usah berkelompok, lebih baik mengerjakan sendirian. Lebih baik mengerjakan sendirian gitu. Oke. Sebenarnya kan misalkan kalau kita berkelompok atau di bermasyarakat ya, terkadang kan ada aja orang-orang yang tak suka ataupun orang yang kurang pas dengan apa yang pemikirannya seperti itu. Seperti halnya tadi Mbak Nanda mencontohkan apa kelompok itu Mbak Nanda semua yang mengerjakan, di situ kan tadi Mbak Nanda juga menyebutkan yang mengatakan bahwasanya bisa secara ilmu Anda lebih banyak nilainya, lebih bagus, lebih apa ya istilahnya, pengetahuannya lebih banyak, betul nggak? Iya. Dibandingkan temannya. Iya. Nah dari balik kekurangan apa yang kita miliki pasti kan ada kelebihannya. Nah mungkin mereka nggak bisa menggambarkan dibanding kamu, nah, itu salah satu kelebihan kamu juga. Mereka mungkin nggak bisa hidup dalam ketika sedang sendiri, dengan Mbak Nanda lebih nyaman ketika sendiri dan lebih bisa mengupgrade ya, entah belajarnya, entah dari sisi mental Mbak Nanda. Terus lagi ya terkait perkembangan juga. Iya. Itu apa ya, teman satu kelas saya tuh kayak merasa agak suka sama saya itu pas momen pembagian kelompok PJOK olahraga buat semalam. Itu kan anak-anak kan pada maju satu-satu toh, Pak. Iya. Nulis namanya di papan tulis. Aku mau ini. Nah saya yang paling terakhir di situ kan masih ada 2 kelompok yang kurang 1 anak. Iya. Nah, terus saya tanya ke guru, Pak saya nge-solo boleh gak? Gak boleh. Itu loh dipilih kelompoknya. Terus akhirnya mau gak mau saya milih salah satu dari kelompok itu. Terus teman saya yang di kelompok yang saya pilih itu tadi kayak bilang,
jujur ya gue, nah kayak gitu, kayak gak suka kesannya tuh kayak tidak ingin menerima saya gitu. Oke, seolah-olah apa dijauhin ya seperti itu ya. Iya. Kira-kira Mbak Nanda tahu nggak apa yang membuat sekiranya Mbak Nanda bisa diterima? Ada nggak momen di saat apa namanya mereka itu kayak ya udah menerima saya gitu? Nggak ada. Kalau misalnya Mbak Nanda oke saya kerjakan biasanya gitu menerima. Ya mungkin itu sih. Mengerjakan sendiri. Iya, Lebih baik mengerjakan sendiri, apa-apa sendiri, tugas video sendirian semua dari zaman SMP kelas 8 itu semuanya saya sendiri. Jadi lama-lama terbiasa terbawa sampai SMA. akhirnya terbawa sampai SMA. Iya. Seperti itu. Oke. Jadi semua apa yang dilakukan teman-teman dan Mbak Nanda itu tadi itu tuh bisa loh kita lebih diterima lagi di teman-teman, mungkin Mbak Nanda lebih baik bergaul lagi seperti itu. Pernah nggak mencoba untuk lebih ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman? Enggak. Saya malah makin menjaga jarak Pak, soalnya nggak tahu juga yang mana kawan yang mana lawan. Kamu Mbak Nanda merasa terganggu nggak ketika sendirian gitu nggak ada temannya? Enggak. Jadi lebih nyaman. Iya. Kalau di rumah Di rumah ada nggak teman di rumah gitu, perumahan atau Oh. teman kampung lah, teman nggak kampung? ada. Nggak ada juga. Iya. Oke. Tapi Mbak Nanda merasa nyaman-nyaman aja di sini. Iya nyaman karena saya sebenarnya nggak sendirian Pak, ada teman saya juga. Oh gitu. Temen yang gimana? Gimana Pak? Temen nggak sendiriannya gimana? Ya teman hasil dari pikiran saya sendiri. Oke, teman dari hasil pikiran Mbak Nanda sendiri. Iya. Jadi berarti gimana? Berimajinasi kah atau gimana? Atau coba sedikit jelaskan. Ya berimajinasi bisa. Jadi sebelum tidur biasanya ngelamun gitu Pak, sambil bayangin, oh temanku kayak gini, oh iya gitu. Terus kelas 8 SMP itu kan saya kan dulu pernah jadi korban bullying sampai kelas 9 SMP itu teman saya itu kayak suka kayak bantu saya gitu, kayak kasih motivasi, kayak kasih semangat ya walaupun dia gak bisa dilihat oleh orang lain. Oh gitu, jadi yang bisa melihat cuma Mbak Nanda. Iya. Seperti itu. Akibatnya apa Mbak dari punya teman itu? Akibatnya apa Mbak Nanda sering ngobrol sendiri? Iya, sering ngobrol sendiri. Sering ngobrol sendiri. Iya. Seperti itu. Terus Mbak Nanda itu membantunya seperti apa sih waktu itu? Kalau semisal saya dibully sama teman-teman saya dibisikin, mending kok daripada gue kok mending gue lawan gue. Malah disuruh ngelawan Pak, saya ya otomatis gak berani. Iya. Disuruh melawan tapi nggak berani. Iya. Seperti itu. Oke, dari kan Mbak Nanda jadi sering ngomong sendiri ya seperti itu. Konsekuensinya apa Mbak? Misal keluarga ataupun teman-teman menjauhi atau merasa gimana? Teman-teman mungkin yang ngeliat saya kayak aneh gitu, kok capek dewean tuh kayak gitu. Oke, sebenarnya kalau bisa ya Mbak, teman yang ada di pikiran Mbak Nanda itu kan emang nggak nyata ya. Itu dia hilangkan. Ya, lebih baik Mbak Nanda cari kayak tadi kan udah ada kan temen yang kelas 11 itu, Mbak Nanda yang bisa lebih merasa nyaman. Kenapa nggak ngobrol sama temennya itu? Siapa namanya kalau
yang kelas 11? Lupa saya Kak namanya. Soalnya kita juga jarang ketemu gitu. Oh, tapi secara ngobrol nyambung. Iya. Nah, coba Mbak Nada lebih enak, lebih apa ya, ngobrol dengan teman-teman itu gitu. Ya, oke. Ya, dihilangkan pikiran itu. Ya, bisa nggak? Bisa. Misalnya Mbak Nada, ya itu contohnya tadi. Mbak Nada punya teman di kelas 11 itu berapa orang kalau punya teman? Satu Pak. Nah, satu. Itu kan secara nyata ya maksudnya. Nah, kenapa nggak curhat aja ataupun sharing nih terkait permasalahan Mbak Nada dengan teman itu seperti itu. Gitu. Jadi teman Mbak Nanda yang ada di pikiran Mbak Nanda itu membuat teman-teman yang lain aja. Karena kan gini, Mbak Nanda kan seolah-olah ngobrol sendiri kan. Nah, itu mungkin teman-teman yang lain di kelas itu kurang nyaman. Itu paham? Oh iya. Iya, seperti itu. Oke? Oke. Berarti saya hamba ya Pak? Bukan bukan hama. Bukan kayak hama, bukan hama. Jadi ya Mbak Nanda itu lebih ke apa ya namanya, berteman dengan teman yang realistis. Takutnya dengan Mbak Nanda berteman dengan pikiran Mbak Nanda itu tadi kan udah ada kan konsekuensinya kan. Mungkin pernah nggak dimarahin keluarga atau bapak atau ibu karena Mbak Nanda ngobrol sendiri? Sebelumnya sih pernah kalau dimarahin, tapi lama-kelamaan akhirnya orang tua itu Biarin. dibiarin. Oke. Ataupun teman juga yang menegur, kamu kenapa Mbak Nanda ngobrol sendiri? Yang pernah mungkin ada yang bilang seperti Iya. itu. Nah, itu kan salah satu dari konsekuensi. Mungkin ada teman-teman di sekitar Mbak Nanda yang kurang nyaman juga kan. Nah, lebih baik Mbak Nanda nanti kan ada teman yang kelas di situ. Nah, coba datang aja buat ngajak main waktu istirahat, ngajak makan seperti itu. Oke, bisa ya? Insya Allah. Harus bisa. Oke? Minggu depan bisa lah ya? Ya? Dicoba. Berarti apa tadi? Ya, dengan kan udah punya temen nih yang kelas 11 itu. Nah, coba berbaur dengan Mbak ya, sosialisasi lah, ngobrol minggu depan. Oke? Bisa? Insya Allah. Bisa ya, dicoba dulu. Udah pernah mencoba belum? Pernah Pak, tapi gagal. Gagalnya? Apa ya, saya kan udah ada di tempat teman-teman sekitar kayak bikin ya lingkaran gitu, kalau pas duduk kumpul lah gitu. Oke. Nah yang lain kan pada ngobrol. Oke. Saya kan apa ya, kayak ngerasa ada yang ditanyain gitu ya, saya jawab. Jadi kayak orang yang nggak ngajak kita ngobrol, tiba-tiba kita nyambung gitu loh Pak. Jadinya gitu. Oke. Nah, coba kalau ya dimulai dari hal yang kecil dulu ya. Seperti nanti Mbak Nanda coba untuk ngobrol dengan temennya tadi yang kelas 11. Ini pemikiran kayak Mbak Nanda punya dalam ilmu jelasin Mbak Nanda punya teman itu sebenarnya nggak nyata, dan itu bisa mengganggu kedepannya Mbak Nanda ketika mungkin bekerja, rumah tangga dan sebagainya. Nah, sejatinya kan manusia kan makhluk sosial ya. Nah, berarti harus bersosial dari hal yang terkecil terlebih dahulu, nggak usah dalam kelompok, tapi antar individu. Mbak Nanda mencoba mencari teman yang dekat, tapi teman yang kelas 11 itu seperti itu. Bisa ya, kira-kira bisa ya? Bisa. Berarti nanti Mbak Nanda apa ya, actionnya dalam apa praktiknya nanti bisa ya untuk praktek itu. Dan ini juga sesi konselingnya mau sebentar lagi selesai, dan kita bertemu lagi minggu depan ya. Iya. Nah, kita lihat perkembangan Mbak Nanda nih, bisa nggak nih apa terkait bisa lebih dekat lagi nggak ngobrol dengan teman yang kelas 11 itu. Oke? Oke, nah sebelum kita akhiri ya, Mbak Nanda
dia bisa untuk mengisi evaluasi hasil. Sebaliknya isi singkat saja. Oke, terima kasih. Sebelum Bapak tutup, Bapak mau tanya gimana nih perasaan yang ada dapat kartu ini pilih. Coba sebelum Bapak. Senang, tenang, marah, senang. Oh, memilih tiga ini ya, berarti langsung tiga, senang, tenang, dan gembira. Oke. Untuk perasaannya sendiri, ini kan tadi lewat kartu perasaan. Nah, ini untuk skalanya 1 sampai 10. Dalam tenang, gembira dan senang ini berada di nomor berapa? Pilih salah satu aja. 10. Oke, makasih ya Mbak Nada. Berarti pertemuan kita minggu depan ya. Oke, makasih.